Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Rahmat Gantiar dengan NIM 223 31044 dari kelas MPPLD. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan proyek saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. Hari ini saya akan memaparkan perjalanan proyek dari awal hingga selesai. Dimulai dari pendahuluan, Perpustakaan ITPLN menghadapi tantangan dalam mengelola data buku, anggota, dan pengiriman secara manual. Proses peminjaman dan pengembalian buku yang masih dilakukan secara konvensional mengakibatkan waktu yang lama dan efisiensi yang rendah. Selain itu, kesulitan dalam melacak ketersediaan buku dan riwayat peminjaman sering menjadi hambatan bagi para pengguna perpustakaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sebuah sistem informasi manajemen perpustakaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah pengelolaan data. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen perpustakaan di TPLN yang akan memfasilitasi proses peminjaman dan pengembalian buku secara digital, memberikan akses informasi yang lebih cepat mengenai ketersediaan buku, serta mempermudah staf perpustakaan dalam mengelola data dan aktivitas perpustakaan. Sistem ini dibangun dengan teknologi modern untuk memastikan kemudahan pengguna dan efektivitas operasional yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya, latar belakang dan tujuan. Latar belakang dari proyek saya ini, perpustakaan TPLN mengalami kesulitan dalam mengelola data buku, anggota, dan peminjaman secara manual. Proses peminjaman dan pengembalian buku menjadi lambat dan tidak efisien. Kesulitan dalam melacak ketersediaan buku dan riwayat peminjaman menjadi kendala bagi para pengguna perpustakaan. Tujuan dari proyek saya yaitu meningkatkan efisiensi proses peminjaman dan pengembalian buku, mempermudah akses informasi mengenai ketersediaan buku dan riwayat peminjaman, lalu menyediakan data yang akurat dan terkini mengenai koleksi perpustakaan, dan memudahkan staf perpustakaan dalam mengelola data dan aktivitas perpustakaan. Itu proyeknya yaitu pengembangan sistem informasi untuk mengelola data buku, anggota, dan pinjaman, integrasi sistem dengan perangkat keras yang ada di perpustakaan, pelatihan pengguna sistem kepada staf perpustakaan. Batas dan kelebihan dari proyek saya yaitu sistem batasannya yaitu sistem hanya dapat diakses melalui website, sistem tidak terintegrasi dengan sistem lain di luar perpustakaan. Kelebihannya yaitu mudah diakses dan digunakan oleh semua pihak, antarmuka yang user friendly, dan keamanan yang terjaga dan terlindungi dari akses tidak sah. Rencana dan biaya. Slide ini menampilkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang terstruktur untuk pengembangan sebuah proyek ini, lengkap dengan durasi waktu, persyaratan untuk setiap aktivitas, dan mendukung kelancaran pelaksanaan proyek. Berikut adalah ringkasan informasinya. Tabel ini menggambarkan rincian kegiatan yang direncanakan untuk proyek pembuatan sistem beserta durasi waktu yang dibutuhkan dan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum setiap kegiatan dimulai. Kegiatan yang terdaftar melibatkan beberapa tahap dari analisis kebutuhan hingga evaluasi akhir sistem. Adapun penjelasan dari setiap kolom pada tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan sistem, yaitu dengan durasi 7 hari. Aktivitas pertama dalam proyek ini adalah melakukan analisis kebutuhan sistem. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang akan dibangun. Tidak ada prasyarat khusus untuk kegiatan ini. Kegiatan yang kedua yaitu perancangan spesifikasi sistem dengan durasi 7 hari. Pada tahap ini, spesifikasi teknis akan dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Proses ini termasuk mendefinisikan arsitektur sistem, perangkat keras, serta perangkat lunak yang dibutuhkan. Aktivitas ini membutuhkan prasyarat dari kegiatan analisis kebutuhan sistem. Yang ketiga yaitu desain database dengan durasi 7 hari. Desain database mencakup perancangan struktur data yang akan digunakan dalam sistem. Ini termasuk pemilihan model basis data dengan skema relasional. Kegiatan ini bergantung pada hasil perancangan spesifikasi sistem yang sudah selesai. Yang keempat ada pengembangan termuka dengan durasi 7 hari. Yang kelima pengembangan back-end dengan durasi 14 hari, integrasi sistem dengan durasi 7 hari, uji coba sistem dengan durasi 7 hari, pelatihan kepada staf perpustakaan 3 hari, implementasi sistem di perpustakaan 8 hari, dan pemantauan dan evaluasi sistem dengan durasi 3 hari.
Dengan total durasi proyek yang mencakup 70 hari, masing-masing aktivitas saling bergantung pada penyelesaian kegiatan sebelumnya. Manajemen waktu yang tepat dan pemenuhan prasyarat pada setiap tahap sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek sistem ini. Lanjut, ada biaya personil tenaga ahli. Yang pertama ada analisis sistem, biaya sebesar 10 juta per orang per bulan untuk total 2 orang selama 2 bulan dengan total biaya 20 juta. Kedua ada desain sistem, biaya sebesar 36 juta per orang per bulan untuk total 3 orang selama 3 bulan dengan total biaya 36 juta. Dan ada database administrator, biaya sebesar 45 juta per orang per bulan untuk 3 orang selama 3 bulan. Seterusnya sampai infrastruktur dan network dengan biaya sebesar 20 juta per orang per bulan untuk 2 orang selama 3 bulan. Total biaya personil yaitu 288 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya non personil. Biaya non personil meliputi pengeluaran yang diperlukan untuk pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek. Berikut ada rincian biaya non personil yang terkait dengan proyek ini. Biaya non personil yaitu biaya non personil ini terdiri dari pembelian peralatan server, perangkat lunak, serta biaya pemeliharaan dan lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional proyek. Secara keseluruhan, total biaya non personil ini adalah sebesar 45.500.000. Total biaya proyek. Setelah menjumlahkan biaya personil dan biaya non personil, total biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah 335.500.000. Total biaya yang dikeluarkan untuk tenaga ahli yang terlibat dalam proyek ini adalah 288 juta. Biaya non personil tercatat sebesar 45.500.000 sehingga total biaya proyek setelah dihitung adalah 335.500.000. Dengan pengelola anggaran yang rinci dan terstruktur, proyek ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan alokasi biaya yang jelas untuk setiap aktivitas dan tenaga ahli yang terlibat. Grand total. Setelah menjumlahkan biaya personil dan biaya non personil, total anggaran yang diperlukan untuk proyek ini adalah 333.500.000 dengan PPN 11%. Pajak yang dikenakan sebesar 11% dari total anggaran yaitu 36.685.000. Grand total setelah pajak. Setelah ditambahkan dengan pajak 11%, total anggaran yang diperlukan untuk proyek ini menjadi 370.185.000. Dengan rincian anggaran yang lengkap dan jelas ini, kami dapat memastikan bahwa proyek akan terlaksana dengan efisien dan sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada penugasan dan anggaran. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang penugasan personil dan anggaran biaya personil maupun non personil yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam proyek ini. Setiap aktivitas dalam proyek ini membutuhkan kontribusi dari berbagai ahli yang terlibat dan masing-masing memiliki anggaran yang telah direncanakan. Berikut adalah penjelasan detail tentang kegiatan, durasi, penugasan, dan anggarannya. Aktivitas, proyek, dan durasi. Tabel ini mencantumkan 10 aktivitas yang harus dilakukan dalam proyek ini dengan durasi masing-masing aktivitas dalam hari. Setiap aktivitas memerlukan berbagai tenaga ahli yang akan bertanggung jawab pada bagian-bagian tertentu dari proyek. Yang pertama contohnya ada analisis kebutuhan sistem. Aktivitas ini membutuhkan 2 orang dari analisis sistem dengan biaya masing-masing 20 juta untuk AS. Yang kedua ada perancangan spesifikasi sistem. Aktivitas ini memerlukan 2 orang dari analisis sistem dan 3 orang dari desain sistem dengan biaya 20 juta untuk AS dan 36 juta untuk desain sistem. Selanjutnya sampai pemantauan dan evaluasi sistem. Lalu ada total biaya dan jumlah personil. Total biaya untuk seluruh aktivitas yang melibatkan berbagai tenaga ahli dari setiap departemen tercatat sebesar 333.500.000. Setiap kolom pada tabel menunjukkan jumlah orang yang terlibat dalam masing-masing aktivitas serta total biaya yang dikeluarkan untuk personil pada kegiatan tersebut. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu diagram proyek. Pada slide ini kami menyajikan diagram jalur proyek yang menggambarkan urutan aktivitas dan durasi setiap tahapan pada proyek. Diagram ini menggunakan metode jalur kritis untuk menunjukkan hubungan antara aktivitas serta durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Simbol dan penjelasan.
S yaitu titik awal project yaitu start, F yaitu titik akhir proyek yaitu finish. Kotak hijau yaitu setiap aktivitas atau langkah yang dilakukan dalam proyek dengan durasi yang tertera di dalamnya, misalnya 7 hari. Lalu garis merah putus-putus yaitu menunjukkan hubungan antara aktivitas yang harus diselesaikan secara beruntun atau yang memiliki ketergantungan sama lain. Kalau yang garis hitam yaitu jalan alternatif yang lebih cepat. Urutan aktivitas dan durasi. Aktivitas yang ditampilkan dalam diagram ini berjalan dari kiri yaitu dari start ke kanan yaitu sampai finish, dengan masing-masing kotak memiliki aktivitas yang memerlukan durasi tertentu untuk diselesaikan. Seperti yang pertama, aktivitas 1 durasinya 7 hari, aktivitas 2 yaitu durasi 7 hari, aktivitas 3 durasi 7 hari, dan seterusnya sampai aktivitas 10. Penjelasan jalur utama. Jalur utama yang paling panjang dan kritis dalam proyek ini adalah jalur yang melibatkan aktivitas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 yang membutuhkan total waktu 56 hari untuk diselesaikan. Ini berarti bahwa jalur ini adalah jalur kritis, dan jika ada keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur ini, maka seluruh proyek akan tertunda. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan proyek. Pada slide ini saya menyajikan jadwal pelaksanaan proyek yang menggambarkan durasi, urutan kegiatan, dan penjadwalan setiap aktivitas yang harus dilakukan dalam proyek. Tabel ini juga menunjukkan ketergantungan antara aktivitas dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap langkah. Slide selanjutnya ada rencana anggaran biaya. Pada slide ini saya menyajikan tabel rencana anggaran biaya atau RAB serta jadwal pelaksanaan proyek yang telah terperinci yang menunjukkan alokasi biaya untuk setiap aktivitas dan distribusi progres setiap aktivitas di sepanjang durasi proyek. Penjelasan rinci dari tabel ini adalah sebagai berikut. Kolom tabel pertama yaitu aktivitas, kedua ada RAB. RAB itu merupakan estimasi biaya yang diperlukan untuk masing-masing aktivitas yang tercatat. Contoh aktivitas analisis kebutuhan sistem itu 10 juta, desain database itu 50 juta, dan seterusnya. Bobot atau persen itu buat ini menunjukkan persentase kontribusi setiap aktivitas terhadap total biaya proyek. Ini memberikan gambaran tentang proporsi anggaran yang dialokasikan untuk setiap kegiatan dalam proyek. Misalnya analisis kebutuhan sistem memiliki bobot 3,47%, yang berarti aktivitas ini berkontribusi sebesar 3,47% terhadap total biaya proyek. Lalu kolom jadwal pelaksanaan itu kolom menunjukkan kemajuan pelaksanaan proyek untuk setiap minggu berdasarkan waktu yang telah dijadwalkan untuk setiap aktivitas. Setiap kolom di bawah ini jadwal pelaksanaan menunjukkan distribusi persentase progres kegiatan di setiap minggu berdasarkan perencanaan waktu yang telah dibuat. Untuk pada minggu pertama yaitu aktivitas analisis kebutuhan sistem menunjukkan progres 2,48%, yang berarti 2,48% dari total pekerjaan untuk aktivitas ini telah diselesaikan pada minggu pertama. Kalau akumulasi itu kolom ini menunjukkan progres kumulatif untuk setiap aktivitas dalam proyek yang dihitung berdasarkan progres mingguan. Akumulasi ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak pekerja yang telah diselesaikan dari seluruh proyek pada waktu tertentu. Pada akhir proyek, akumulasi mencapai 100% yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan proyek telah selesai. Selanjutnya, kurva progres pelaksanaan proyek. Pada slide ini, saya menyajikan kurva progres pelaksanaan proyek yang menunjukkan perkembangan kumulatif setiap aktivitas yang telah diselesaikan selama periode waktu tertentu. Grafik ini memberi gambaran tentang sejauh mana sih proyek telah berjalan dibandingkan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Grafik ini menunjukkan progres proyek berdasarkan persentase kumulatif yang telah dicapai dari minggu pertama hingga minggu terakhir, dengan persentase progres di atas sumbu vertikal dan waktu di sepanjang sumbu horizontal. Minggu pertama yaitu 2,48%, minggu kedua itu 10,38%, dan seterusnya. Lalu ada cash flow proyek.
Pada slide ini kami menyajikan tabel cash flow yang menunjukkan aliran kas untuk proyek, termasuk estimasi biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk setiap tahap kegiatan. Tabel ini menggambarkan alokasi biaya per minggu serta bagaimana aliran kas proyek dikelola dari awal hingga akhir. Slide selanjutnya yaitu analisis kas dan efisiensi keuangan proyek. Pada slide ini saya menyajikan analisis kas dalam proyek yang mencakup kas terendah, kas tertinggi, dan hasil efisiensi atau keuntungan. Analisis ini memberikan gambaran tentang pengelolaan kas selama proyek dan seberapa efisiensi biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan. Penjelasannya yaitu kas terendah nilai 6 juta menunjukkan jumlah kas terendah yang tercatat selama pelaksanaan proyek. Lalu kas tertinggi yaitu 185.092.500 menunjukkan jumlah kas tertinggi yang tercatat selama proyek. Lalu hasil efisiensi atau keuntungan dengan nilai 48.960.000 menggambarkan hasil efisiensi atau keuntungan yang diperoleh proyek ini. Kesimpulannya yaitu kas terendah dan kas tertinggi memberikan gambaran tentang fluktuasi kas dalam proyek. Mengelola kas antara nilai terendah dan tertinggi sangat penting untuk memastikan kelancaran pendanaan sepanjang proyek. Hasil efisiensi atau keuntungan menunjukkan bahwa proyek ini berhasil mengelola sumber daya dan anggaran dengan baik, menghasilkan keuntungan yang bisa digunakan untuk kebutuhan lain atau sebagai cadangan untuk kegiatan mendatang. Kesimpulan dari proyek saya ini yaitu sistem informasi manajemen perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan di TPLN dengan menggunakan teknologi yang tepat dan manajemen proyek yang terstruktur. Sistem ini diharapkan memberikan manfaat besar dalam proyek pengelolaan. Kesimpulan proyek saya ini yaitu sistem informasi manajemen perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan TPLN dengan menggunakan teknologi yang tepat dan manajemen proyek yang terstruktur. Sistem ini diharapkan memberikan manfaat besar dalam pengelolaan data buku, anggota, dan transaksi pinjaman. Keberhasilan proyek ini didorong oleh pengelola keuangan yang efisien dengan hasil keuntungan yang cukup signifikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.